Halo Kartels, jadi kita akan kembali untuk segmen BAS ya, itu adalah kita akan mengadakan bincang audio santuy bersama narasumber yang kita undang khusus ya. Kebetulan hari ini kita undang Ko Teguh dari Intium, ini adalah sebagai distributor dari barang-barang portable ya? Iya betul. Itu ya. Ya. Merek-merek apa aja Ko? Kita ada pegang merek Estel & Kern, Vio, Cain. Kalau untuk DAC-nya SMSL, untuk home audionya kita ada Warfield, lumayan banyak sih ya. Banyak. Jadi yang penasaran dengan barang-barang tersebut bisa dilihat di website Intium ya. Ya betul. Nah banyak kali ada sebut ada merek Estel & Kern, terus ada Vio juga, ada Cain, home-nya ada Warfield ya, jadi bisa dilihat di sana. Thank you banget sudah bisa sempetin datang. Sama-sama. Nah, narasumber kita kedua adalah praktisi untuk perkabelan nih, Ko Adi ya dari Verus Audio, benar ya? Betul. Kalau untuk Verus Audio ini ada beberapa tipe nggak misalnya itu? Kabel-kabelnya atau merek-merek yang lain atau hanya di Verus saja? Verus itu sebenarnya kita build brand sendiri kayak gitu. Brand, jadi brand kabel made in Indonesia. Jadi kita basicnya itu di portable dulu. Jadi ada kayak kabel IM, kabel headphone, terus ada kabel interconnect, ada kabel USB kayak gitu. Tapi sekarang kita juga udah mulai ada ngerambah untuk ke home dan ke car audio. Tapi kita mulai dari kabel interconnect dulu dan kabel USB. Kenapa kita mulai dari situ? Soalnya kita lihat masih banyak kayak brand-brand yang di luar yang kabel USB-nya tuh nggak bisa jalan sampai 5 meter. Sedangkan kalau di mobil itu punya kebutuhan untuk kabel USB dengan panjang bisa sampai 5 meter seperti itu. Nah, contoh-contoh. Ada dua narasumber ya. Jadi satu bergerak di portable, ya perangkatnya, dan satu lagi di koneksinya. Ya, kita akan bahas satu persatu produk-produknya juga. Nanti kita akan bahas juga seberapa penting sih kita untuk kolaborasi antara sistem audio mobil dengan home audio atau portable audio ya. Sekarang yang kalau kita lihat di dunia kompetisi audio sudah banyak yang menggunakan DAP dengan kabel-kabel audio, misalnya dari Verus pun ini bisa disuplai kepada klien ya. Jadi yang ingin membutuhkan kabel-kabel audio bisa langsung request nanti pembuatannya ke Verus Audio, mau yang kabel analog atau kabel digital gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke produk, mungkin kita akan koreksi sedikit ya mengenai background-backgroundnya dari Ko Teguh nih. Sudah berapa lama nih kok bermain di bidang ini? Ya, kita PT Intium Indo Prima ini start dari 2018. 2018 itu kita tadinya baru bergerak di bidang home audio khususnya ya. Home audio. Tapi mulai awal 2019 justru kita ngelihat, loh kok ini kayaknya portable ini yang future-nya gitu nih. Jadi ya kita dari 2019 itu kita mulai bergerak, ambil beberapa brand. Ya sampai sekarang jujur aja malah 90% kita di portable sekarang udah. Iya. DAP sekarang lagi. Ya, digital audio player, DAC. Portable yang pertama mereknya apa nih yang jalan pertama kali? Kalau yang pertama kali kita jalan, kita pegang Cain. Cain dulu. Ya, pertama dari Cain, kemudian nyusul kita di Estel & Kern, baru terakhir kita pegang Vio. Oke. Nanti sebelum kita masuk ke penjelasan produk ya, kita akan jelasin juga kepada penonton apa tuh namanya DAP, apa itu namanya DAC ya, nanti biar lebih tertarik di sana. Nah untuk Ko Adi nih, untuk Verus Audio nih udah bergerak berapa lama nih Ko? Kita udah dari tahun 2014, udah lama lagi. Ya, benar, udah cukup lama kayak gitu. Dari sebenarnya Verus Audio tuh pertama kali berdiri itu sebenarnya bukan di portable sebenarnya, tapi kita di home audio dulu, bareng dengan ada brand Swans ya, di multimedia ya. Habis itu karena kita banyak yang lebih requestnya di portable, mungkin karena portable di Indonesia tuh lagi pesat-pesatnya ya. Jadinya kita keseret ke sana, akhirnya kita bikin satu line kabel yang pertama kali itu di portable jadinya. Kok bisa sampai pikiran buat kabel sendiri nih? Kabel Verus sendiri ini, ya karena ngelihat ada demand-nya sama di Indonesia belum ada tuh yang punya kabel brand yang high end ya untuk di portable seperti itu.
Oke guys, jadi menarik banget ya. Jadi Koari udah mulai dari 2014, Kotebu juga udah mulai dari 2018. Ya. Nah nanti kita akan bahas juga produk-produk kabelnya kok ya. Ada. Kabel Iya. ada beberapa contoh di sana. Nanti kita akan perkenalkan bagaimana kita bisa menggunakan kabel-kabel audio yang bagus, terus menggunakan DAP juga, DAC juga untuk sistem audio mobilnya. Oke Kameraers, jadi seperti yang tadi kita sudah bahas ya, jadi untuk perkembangan dunia audio ini juga mulai masuk ke teknologi digital, di mana digital audio high res ya, terutama untuk file-file audio yang sudah support dengan high quality, sudah bisa kita terapkan di mobil ya, terutama untuk misalnya sudah ada platform streaming yang sudah support di MQA, terus ada yang support high res juga. Apple juga sudah memberikan fitur lossless dari sana, dan kita sekarang harus didukung dengan perangkat-perangkat yang high res juga. Oke, nah untuk yang di DAP nih, bisa nggak jelasin sedikit aja misalnya ada produk-produk apa yang dibawa sama Kotebu, misalnya DAP dari yang paling murah hingga yang paling canggih. Oke. Di sana ada cair di sana. Ya ini kebetulan yang saya bawa ini tipe menengahnya ya, M11 Plus. M11 Plus ini di retail price-nya di harga 11 juta. Kalau untuk paling murahnya itu ada di kisaran 7,5 juta, 7.500.000. Dan untuk seri tertingginya pun di Vio itu di M17 itu di 27 juta. Lalu kita ada Cain. Nah, Cain ini mungkin yang baru lagi beredar ini yang top of the line-nya sih, yang di kisaran 50 juta, 52 N8. Nah, ini kelebihannya dia ada tabungnya juga, ada tube-nya. Jadi bagi yang buat cari-cari suara-suara tabung, suara-suara warm gitu ya, bisa ke ngalun-ngalun lah, vokal-vokal ngalun ini bisa cari di Cain. Bisa tidur di mobil. Ya. Kalau AK ini kebetulan yang saya bawa top of the line-nya. Ini SP3000 baru dirilis, dan nggak nyangka juga ini jadi hits juga ini. Lagi hot sales ini. Kaget dengan harga retail yang 61 juta. Dari sampai sekarang udah berapa unit nih, Bang? So far ya 2 bulan lebih kita rilis ini, kita jual sudah hampir 55 unit. Kayaknya udah seluruh dunia kali ya, paling best seller kali di Indonesia ya. Ya nggak tahu deh, mudah-mudahan. Tapi untuk harga 60 kita juga kaget. Retail price 61 juta, harganya orang bisa berebutan gitu loh. Ya kalau memang AK ini memang spesialisnya di barang-barang high end sih ya. Dan dari kualitas build-nya juga, dari suaranya juga memang ya nggak perlu diragukan lah. Ya. Kalau orang yang sudah main di portable udah lama, nggak ada yang nggak tahu lah istilahnya lah. Ini Stellenkern. Ya kira-kira sih gitu sih. Nah, kalau untuk DAP ini bisa nggak jelasin sedikit? Apa sih DAP itu? Karena bagi beberapa klien kita yang notabene bukan orang portable ya. Oke. Jadi mereka lebih ke car, terus begitu lihat. Kemarin saya pakai berapa kali untuk testing misalnya suara. Mereka kan lebih banyak pakai handphone. Ya. Connect Bluetooth dan lain-lain. Begitu saya bilang, Pak, ini baru yang N11 di kita. Coba deh tes ini. Baru Bluetooth doang, belum koneksi dengan kabel ya. Loh, kok suara jauh banget ya katanya. Itu baru Spotify loh, belum sama Spotify dengan Tidal atau yang Qobuz dan lain-lain. Yeah. Apalagi kalau kita menggunakan koneksi kabel koaksial dan digital, hasilnya bisa jauh lagi. Yeah. Nah, DAP itu sebenarnya kan kalau misalnya kita jabarin itu kan digital audio player gitu. Yeah. Nah, kenapa bisa sampai segitu luar biasa berbeda? Oke, jadi mungkin digital audio player, kalau orang dulu itu mungkin taunya MP3 player ya, dari zaman iPod atau MP3 player yang murah-murah zaman dulu. Ya betul, Walkman ya. Jadi pada perkembangannya itu memang pesat ya, terutama di perkembangan di DAC chipnya ya. Nah jadi mulai orang portable rame itu didukung juga perkembangan DAC chip yang cukup cepat. Jadi ya terus sekarang didukung lagi dengan sistem Android. Jadi istilahnya boleh dibilang ini handphone tapi tanpa bisa telepon, pemutar musik yang canggih lah gitulah. Ya pada perkembangannya memang orang butuhnya kan banyak streaming. Ya mungkin mereka melihat peluang ini ya di streaming ini jadi orang ngehits gitu ya, jadi banyak yang pakai gitu. Tapi memang pertama ini memang di kalangan untuk pecinta portable audio ya. Terutama untuk dengar headphone, dengar earphone. Cuman kebetulan memang di 2 tahun belakangan ini perkembangan DAP ini justru malah melebar ke car audio. Banyak dipakai di orang pertama-tama untuk pakai kontes,
Dan memang hasil suaranya ya nggak bisa kita pungkiri ya, dengan DAC DAC chip yang lumayan mahal, yang tinggi speknya, pasti suara ya pasti beda lah dengan resource yang pakai DAC yang murah-murah gitu. Kalau bisa kita jabarin dengan gampang lah ya, misalnya kenapa di suara handphone, karena mungkin dia nggak punya komponen chip yang tadi ya. Betul. Setiap komponen pasti ada DAC. Cuman kan perbedaannya DAC yang mahal atau DAC yang bagus dan yang murah. Dan mereka kan juga bukan cuma DAC-nya aja kan, dari amplifikasinya, dari sistem boardnya, dari pemakaian kapasitor dan lain-lain, itu pasti pengaruh, semua itu pengaruh. Dan ini emang perangkat yang didesain memang khusus buat mendengarkan musik ya. Betul. Jadi berbeda dengan telepon yang pakai Ya, betul. multifunction, Ya. multitasking, jadi ya. Ya kan nggak enak kalau tiba-tiba lagi denger musik, tiba-tiba ada handphone masuk. Benar. Nah, sebenarnya di car audio ini kita juga sering melihat bahwa ada penambahan, misalnya menggunakan DAC itu juga DAC-nya home kita gunakan, padahal walaupun kita ngomong di DSP udah ada DAC. Ya, betul. Kan? Terus kenapa kita tambah DAC lagi? Apakah itu over processing atau enggak? Ternyata pada saat kita dengerin, oh berbeda ya, gitu. Ya. Secara tonal, secara staging, imaging-nya emang jauh berbeda. Ya, Jadi ya. itu namanya anti lah kita menggunakan double DAC atau triple DAC namanya. Ya. Untuk Ya, seperti yang saya bilang tadi, bukan cuman karena chipnya, DAC-nya ya. Mereka dari desain boardnya, dari pemilihan kapasitor dan pemilihan parts-nya itu kan, ya itulah yang membedakan gitu loh istilahnya kan. ya, walaupun kita kalau misalnya kita lihat skema lo ini kan udah ada digital atau analog masuk lagi digital, Ya, betul. prosesnya lagi jadi analog, itu kan kayaknya kalau misalnya kita ngomong zaman dulu terlalu banyak over processing malah jadi suaranya kacau gitu. Nah guys, jadi kalau misalnya di sistem audio ini, selain kita menggunakan komponen-komponen misalnya seperti digital audio player, DAC gitu, kita nggak boleh lupa bahwa di sana ada satu sistem kabel namanya ya, kita harus menggunakan koneksi. Nah, Kuadi, untuk kabel-kabelnya gimana nih? Untuk sistem kabel analog, digital, kayaknya saya lihat beberapa kali sempat ngobrol sama Kuadi ya, ada beberapa kabel yang berbeda bahannya ya, ada yang menggunakan silver, ada yang menggunakan chopper. Nggak bisa sekilas nggak bisa kita bahas mengenai kabel. Nah, kalau kita di Verus itu kita ada sebenarnya ada 4 kabel. Jadi ada 4 bahan basicnya, dari copper, Ya, SPC, itu yang paling murah. copper paling bawah ya. Paling murah. Copper, SPC itu silver plated copper, Oke. terus pure silver. Terus yang paling tinggi itu kita sebutnya namainnya truffle. Soalnya di truffle ini ada 3 bahan. Truffle kayak makanan. Iya, silver. kayak wah. Kita sebutnya truffle aja biar gampang. Soalnya di truffle ada 3 bahan. Dia mengandung copper, Ya. mengandung silver, Ya. dilapis gold, Yes. terus sama terakhir silver dilapis palladium. Jadi itu kabel kita yang paling tinggi. Nah itu pasti udah pernah disurvei nih suaranya nih. Udah, Ya kan? udah. Apa bedanya antara chopper, Chopper, silver. atau Betul. palladium. Misalnya boleh nggak kasih gambaran sedikit misalnya? Ah, Dari pengalaman ku Adi aja lah, misalnya testing misalnya dari IM gitu misalnya, oh gua pakai chopper suara lebih tebal misalnya atau Iya, kalau copper memang relatif lebih warm ya, lebih wow. lebih warm. Kalau saya sih sebenarnya lebih suka bilangnya lebih roll off lah, lebih roll off. Karena kan kalau misalnya coppernya juga purity-nya tinggi, grade-nya tinggi, sebenarnya dia tetap bening gitu. Kadang kan orang diintegrasiinnya copper itu warm butek gitu. Mendem. Sedangkan kalau kita punya karena purity-nya tinggi, enggak. Tapi memang benar si copper ini dia high-nya nggak akan bisa seperti si Silver. SPC atau silver gitu. Oh, jadi kenapa dikasih silver plated yang high Iya, di- biar ada high-nya. Nah, kalau untuk SPC sendiri itu kita memang best seller kita. Di Verus itu orang-orang paling suka sama tuningannya SPC. SPC-nya kita itu makanya bukan cuma ada kabel misalnya kabel headphone atau kabel IM. Kasih lihat dong, kalau misalnya yang chopper, Nah, coba kita lihat. SPC, Yang copper kayaknya saya nggak bawa. Cuma ada. Nah, ini kalau ini yang contoh yang silver seperti Ya. ini. jadi twisted cable Ini ya. silver ya, twisted cable. Silver ini yang di sini ada demonya Ya, itu, demonya yang itu. 44 ke itu Karena demoin ke dari RCA. sampel. Ini buat IM ya. Ya, ini contoh yang buat IM. Oke guys. Iya, kalau yang ini apa nih? Nah ini handmade bro. Ya. Handmade betul.
Kemet. Untuk di braidnya di braid sendiri. Tuh. Ini contoh yang, nah ini kalau yang ini SPC. Ini tadi apa tadi? Itu silver, Oh, ini pure silver. Kalau Ini SPC mahal. dia lebih, ya betul. Lebih mahal, ya? Nah, SPC lebih abu-abu. Nah kalau yang SPC kita tuh ada yang bentuknya begini juga, yang memang Ini kita, yang buat IM ya, jadi kalau rumah IM bisa langsung Iya. request kabel-kabel begini. nah kita punya, ya ini kita sebutnya vanilla. Iya. Bahannya dasarnya SPC juga. Vanilla ini dia ada yang interconnect, ada yang kabel digital. Kabel digital USB, betul. Nah Itu ini menarik, nanti kita akan bahas kabel digital. Kabel juga. digital. Kemarin beberapa ada debat nih, ngapain kabel digital mahal-mahal katanya. Betul. Orang cuma digital doang 10101010. Aduh. Ngapain bikin pakai mahal-mahal? bisa. Nah ini sebenarnya kalau kabel yang tadi Ya. saya udah cerita, si kabel digital ini yang kita prioritasin itu sebenarnya koneksinya bisa sampai mencapai 5 meter itu tadi. Nah, yang kalau di mobil kita butuh tuh panjang. Karena Ya. butuh, karena nggak semua brand itu kalau dibeli kabelnya bisa mencapai segitu, sampai 5 meter. Biasanya mungkin kalau misalnya kayak beli yang kabelnya standar kayak gitu, kayak 5 meter pasti karena putus-putus. Karena ada tricky sih emang. Iya, putus-putus. Kalau ini pasti jalan kayak gitu. Jadi ya ada kualitas, ada barang kayak gitu. Oh iya, bisa. Ya, ada koneksi putus-putus mungkin Bisa. Jadi kita ada sempat ngobrol, ada troubleshooting misalnya kenapa dari DAP connect ke DSP, tiba-tiba lagi dengerin, tiba-tiba dia connect lagi. Putus ya. Kita Ada. mungkin nggak Iya. tahu apa di request. Betul. Karena begitu kalau udah di yes harusnya kan udah connect terus. Ya kalau tadi balik lagi ini cuma 1010 tapi tetap aja walaupun 10 kalau nggak stabil nolnya hilang gitu. Ya. Nah, Terus jadi apa kalau ya? misalnya itu ya penjelasan logisnya kalau misalnya untuk kabel analog misalnya ya. Iya. Kalau saya sih lebih suka ngomong misalnya gini, ya tes dengar aja lah gitu ya. Betul. Daripada kita ngomong Trust your own ears. bahwa ini akan jadi lebih betul atau tidak lebih extend bla 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 bla. Pada saat di tes ternyata customer-nya nggak bisa membedakan juga kan nggak enak biasanya. Iya. Tapi lebih enak. Tes Jadi beberapa dengar. kali kita tes di sini juga customer yes, tuh, emang pengaruh sih sebenarnya kabel bahan apalagi terutama bahan. Nah itu benar kalau saya juga paling suka ya kita sendiri kalau memang nanya misalnya kan dia bilang mau beli kabel nih upgrade nggak, tapi kita tanya dulu dia udah pakai kabelnya apa misalnya kayak tadi contohnya dia misalnya udah punya copper dan kualitasnya sama nih kayak kita kualitasnya udah pakai UPVCC gitu. Nah dia udah copper UPVCC ya kita nggak akan tawarin copper kita. Kenapa? Karena ya memang pasti nggak terlalu banyak sih ya, nggak signifikan. Jadi mendingan kita kasih yang bahannya berbeda kayak gitu. Karena kalau bahan berbeda otomatis pasti beda flavor seperti itu. Nah, tapi balik lagi nanti ke pendengar ya, kita juga nggak bisa tawarkan belum tentu dia suka silver. Betul, Ya. betul. Mungkin dia suka chopper, kita nggak bisa Iya. paksain sih sebenarnya. Benar. Nah guys, jadi untuk kabel pun untuk koneksi misalnya menggunakan analog, digital, itu pun kita bisa mainkan lagi untuk corak atau timbre ya, kita bisa ngomong. Timbre, betul. Kita bisa ngomongin, kita bisa ganti sesuai dengan keinginan Bahannya. klien atau inginnya seperti apa, tapi intinya satu, kabel itu juga bisa menentukan kualitas hasil sistem suara Anda ya. Betul. Mau bagi pengguna IM atau sistem mobil atau mobil pun bagi saya kabel itu sangat penting, walaupun selalu ada debat misalnya buat apa kamu pakai kabel ratusan juta, tapi ya kalau misalnya emang itu bisa membuat sistem Anda bagus, lumayan lah sesuatu. Ya. Benar. Oke Kak Mas, jadi tadi kita sudah jelasin ya beberapa mengenai kabel, mengenai DP dari narasumber kita ya. Nah, Wadi, untuk yang kabel-kabel ini nih, range harganya mulai berapa? Mulai dari kabel RCA, kabel digital gitu loh. Nah kalau untuk kabel RCA ini yang vanilla ini dia 1 meter 6,5 juta. 6,5. Yang ini 1,5 juta. Kalau yang kabel USB-nya itu 1 meter 2,4. 2,4. Kalau ini 2,4 ready? juta. By Ini request. by request. By request. Kita build by request. Gitu. Jadi kalau untuk Selalu kabel kayak gitu. digital apa jadi? USB, Quasio,
Bisa, BNC. ini bisa ya, bisa USB, bisa koaksial, bisa BNC. Jadi yang banyak request misalnya Lightning juga udah bisa. Lightning bisa. Koneksi Type-C, Koneksi Lightning bisa. ya, USB semua type USB bisa. C, B, A semua Oke, bisa. jadi yang ingin request misalnya aku pengen misalnya menggunakan smartphone lah ya, misalnya pengen merubah, oh iya nanti kita akan bahas juga tuh ada DAC buat smartphone. Ya. Iya. Nah, dari Virus ya bisa membuatkan kabel khusus misalnya untuk koneksi Apple yang menggunakan Lightning atau yang Android Type-C ya bisa juga, dan semua USB ya, semua bisa. Semua USB, betul. Oke. Harga kabelnya mulai dari 6 jutaan dan ini Kalau USB tadi 2 juta. bisa juga request mengenai bahan apa yang digunakan ya. Nah, kalau yang tadi kalau misalnya kita ada tipe lain sebenarnya yang untuk interconnect itu kita bisa pakai yang kabel yang braided tadi, yang seperti kabel IM ya, seperti kabel itu bisa dibikin untuk interconnect. Oke. Kalau coppernya mungkin sekitar 1 sampai 2 jutaan, start dari segituan, sampai kalau yang tadi travel itu mungkin bisa sampai belasan juta. Seperti Jadi, itu range-nya. Balik lagi lah. Ya, range-nya pada sampai. klien ya, maunya suara seperti apa. Betul. Bagi saya ya untuk kabel ya kalau bisa disesuaikan dengan sistem atau lebih bagus sih sebenarnya nggak ada masalah. Betul. Karena kalau untuk nggak ada pantangannya sebenarnya kalau untuk itu. Betul. Tapi ngomong-ngomong, untuk pricing itu sebenarnya kalau kita mau bilang sebenarnya walaupun kita kelihatannya kayak tadi travel misalnya belasan juta seperti itu, tapi sebenarnya kita tuh positioningnya kalau di internasional itu paling murah sebenarnya. 11 juta per meter. Iya, yang tadi 11 juta per meter misalnya. Karena kalau di Banyak. ya, banyak. Ada yang lebih mahal lagi. Betul, betul. Kalau kayak ada branded, kalau kita kan ngelihatnya ke yang bahannya mirip ya. Yang bahannya mirip kayak misalnya ada beberapa brand misalnya di Hong Kong kayak gitu, di Singapura, itu bahkan mereka untuk bahan yang sama dengan travel, mereka jualan bisa 5.000 sampai 8.000 dolar. Seperti itu. Jadi kita sangat affordable sebenarnya. Nah untuk mengenai garansi juga, sebenarnya kita juga akan banyak garansi juga untuk DAP. Kalau misalnya dari Virus Audio, garansinya seperti apa? Kalau kita garansi itu 1 tahun untuk joinnya. Oke, Join itu berarti koneksi koneksi soldernya. Karena kenapa? Karena kalau kabel otomatis kalau seandainya plugnya rusak atau kabelnya rusak itu pasti udah kesalahan user. Seperti itu. Ya kan nggak mungkin kabel tiba-tiba putus kan. Ya. Pasti dia bend atau enggak memang kejepit kayak gitu. Misalnya kalau konektor juga sama, mungkin dia nyoloknya terlalu kasar atau gimana jadi rusak seperti itu. Oke. Nah untuk DAP kok garansi dari Intium itu sebenarnya Kalau kita garansi standarnya 1 tahun. Nah, itu meliputi sistem, meliputi kerusakan memang hardware. Tapi kalau kerusakan fisik tidak ya. Biasanya sih ya cacat ya. Biasanya sih kebanyakan di sistem sih. di sistem. Ya, hardware ada jarang, hampir boleh dibilang hampir nggak ada lah. Oke guys, jadi untuk produk-produk dari Intium misalnya seperti Asal Anchor, Dio dan Cair ya bisa Anda dapatkan garansi 1 tahun untuk masuk juga untuk kabel ya. Jadi tadi udah dijelaskan sama Ko Adi ya, kabel itu biasanya ya kerusakannya hanya plug atau di solder ya. Di solder yang biasa. Mungkin karena dipaksa atau gimana bisa patah atau itu ya biasanya seperti itu. Kalau solder itu biasanya kenapa kita garansi? Karena kalau sampai seandainya memang misalnya memang putus nih belum setahun, itu kemungkinan memang ya kesalahan dari memang manufacturer-nya gitu. Kenapa makanya itu kita warranty. Memang kan sebenarnya warranty itu kan memang mengcover kesalahan manufacturer seperti itu. Ya. Tapi kita di luar itu juga sebenarnya kalau memang pas terima memang ada masalah itu pasti akan kita handle juga misalnya. Jadi kayak baru terima tiba-tiba memang plugnya rusak kayak gitu. Nanti akan kita lihat memang benar apakah itu plugnya memang kesalahan dari manufacturer. Kalau memang benar pasti kita ganti kayak gitu. Oke, nah ada 2 produk yang tadi kita belum bahas ya, DAC nih. Jadi kita ada 2 produk di sini ya. Ini udah kita buka. Nah, ini DAC buat smartphone ya. Ya, Dongle ya. Nah, ini jadi kalau misalnya yang penasaran ya untuk suara handphonenya biar bagus, nah ini kita ada yang buat Apple ya. Ya, betul. Nah ini kita ada DAC buat Apple ya. Jadi Lightning outputnya Jadi 4,4 ya. Iya betul, 4/4. Ada juga yang 3,5, ada juga yang double yang 3,5 dan 4/4. Ya. Jadi ini backendnya kalau orang bilang nih kenalnya USB dongle. Jadi ya intinya
kalau misalnya kita pakai smartphone biasa, mungkin suaranya kan ya standar lah gitu ya. Nah ini di upgrade lah istilahnya dengan menggunakan chip DAC-nya yang lebih bagus, yang lebih memang didesain sistemnya untuk musik gitu. Tapi ya ada kelemahannya juga sih, memang nyedot baterai sih ini. Lebih baterainya lebih cepat habis ya. Nah, untuk solusinya kita ada juga yang produk, cuman kita nggak bawa, kebetulan saya nggak bawa, yang namanya dongle USB Bluetooth. Jadi kita hanya koneksi ke Bluetooth, tapi di prosesnya di DAC-nya tetap di sini. Ya, output dari handphone ke Bluetooth ke dongle sini, dari Bluetooth dari dongle langsung ke earphone atau headphone. Nah itu lebih solusinya biasanya lebih nggak menguras baterai. Cuman memang ya biasanya lebih gede dikit ya. Jadi tergantung kebutuhan sih, balik lagi sih. Cuman kalau emang orang yang mau lebih simple, yang ya istilahnya yang sering mendengarkan musik dari handphone tapi mau suaranya kualitas lebih bagus, ya solusinya ini dongle. Nah, untuk kabel PAN 4-nya bisa nih ya? Bisa. Ya, betul, bisa. Kita kalau di car banyaknya sekarang lagi ngetren tuh pada pakai 44 ke RCA. Kayak gitu. Saya juga lebih prefer 44 sih, dibanding 2,5 agak ringkih biasa pakainya. Iya. Dan juga kalau 2,5 itu masalahnya dia cuma bisa satu jenis koneksi. Jadi 2,5 itu udah pasti balance. Sedangkan kalau 44 itu dia bisa single ended, bisa balance. Nah, sebenarnya ada yang menarik nih kalau misalnya di car audio itu memang beda dari yang di home dan mungkin di pro ya. Jadi kayak banyak orang yang kaget tuh biasanya, kok pakai balance ke RCA kayak gitu. Saya juga awalnya juga kaget, kok pakai balance ke RCA, fungsinya kan ngerusak gitu kan, nggak boleh gitu. Tapi ternyata prosesor di car itu justru banyakan yang bisanya dibanding nggak bisanya. Kayak gitu. Uniknya kayak gitu. Nah, jadi juga perkembangan DSP ya, DSP di car audio gitu ya. Sekarang juga udah mulai canggih dan kayaknya juga mereka juga udah sinergi dengan home. Yang zaman dulu misalnya kita pakai home ke mobil itu sangat pantang biasanya. Pantangnya kenapa? Karena perbedaan power supply pertama. Terus kedua adalah storing masalahnya, karena begitu dicolok produk home sama produk car, begitu dipakai power supply-nya yang AC/DC malah bunyi storing. Nah sekarang udah enggak, jadi semuaunya sekarang kita bisa mulai umum gitu loh. Jadi kita udah mulai sinergi antara car audio, home audio, portable audio, kita bisa saling ya ngobrol kayak gini lah ya. Orang car, ini banyak orang portable, banyak orang home, ya kita bisa langsung ngobrol gini dan asik gitu. Jadi kita bisa mendapatkan hasil suara dan mainan yang lebih banyak sekarang. Nah, klien-klien kita juga mulai tertarik nih dengan DAP. Misalnya pada saat kita testing, kita audisi ya, kita juga kasih edukasi sedikit-sedikit mengenai apa tuh namanya DAP. Terus banyak koneksi kabel. Ya kan banyak sekarang kan maunya cepat gitu ya, connect ke head unit, Bluetooth, bunyi beres gitu ya. Padahal dia bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus sebenarnya dengan koneksi kabel atau Bluetooth yang lebih high res gitu. Karena sekarang udah support semua ya. Oke, terus kita nanti mau bikin sampel ya. Jadi untuk koneksi seperti ini ya. Jadi untuk signal audionya kita perhatikan juga misalnya untuk di prosesor ini apakah sudah support untuk USB audio cable. Jadi berbeda dengan USB yang digunakan untuk setting prosesor ya. Karena nggak semuanya ini support USB audio. Dan kabel yang tadi yang seperti Ko bilang ya, USB audio itu bisa di request mau type A, type B, atau type C juga bisa di request itu untuk USB audionya. Dan sampai sekarang sudah bisa dibikin hingga 5 meter ya. 5 meter. Nah, untuk yang ingin menggunakan DAP dari USB output bisa langsung request juga untuk kabel harusnya menggunakan kabel USB. Dan di prosesor biasanya juga ada model Toslink. Toslink bisa bikin? Toslink ada. Toslink juga bisa ya? Ada Toslink. Toslink, terus ke kabel koaksial juga ada, terus menggunakan RCA seperti ini ya. Nah ini koneksi yang paling simpel jika kita menggunakan DAP ya. Jadi dari input DSP kita gunakan kabel RCA yang menggunakan output 4,4 atau 3,5 biasanya bisa di request juga. Ini langsung aja kita gunakan langsung ke DAP menggunakan kabel langsung ini yang 3,5 ya. Jadi bisa langsung ke sini. Nah ini langsung bisa digunakan, nanti tinggal pindah source saja aux ya. Biasanya kalau di DSP itu pindah aux auxiliary ya. Dan ini kita bisa connect. Jadi untuk DSP sekarang udah banyak inputnya, kita bisa gunakan misalnya kayak unit OEM dari high level atau
head unit tambahan eksternal ya, yang sudah support HRS juga menggunakan auxiliary 1 atau DAP juga menggunakan auxiliary 2, atau ingin menggunakan koneksi misalnya wireless, bisa langsung connect ke Bluetooth-nya prosesor gitu. Jadi sekarang untuk sistem audio ini udah banyak lah mainannya ya. Mau menggunakan DAP, mau menggunakan DAC atau M-scaler atau streamer juga sekarang udah banyak banget nih. Betul. Opsinya udah bervariasi ya, iya, opsinya cuma yang berbeda. Aduh, gila mainan kita sih udah banyak banget. Tinggal kreativitas installer. Nah, apalagi kan sekarang teknologi, kalau kita lihat mobil-mobil itu ya semua head unit udah integrated ya. Apalagi kalau misalnya kayak Honda pun sekarang udah Honda Sensing pun udah nggak bisa diganti lagi karena masalah safety. Jadi ya kita bisa menambahkan external head unit atau menggunakan Portable. Ya, betul. Dan tidak ada pantangan ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong apakah ada pantangan untuk menggunakan DAC tambahan, M-scaler, streamer dan lain-lain, ya itu balik lagi ke klien ingin menggunakan sistem seperti apa, dan kita secara prakteknya pada saat didengarkan semuanya it's okay, it's fine gitu. Ya. Kita enak-enak aja suaranya. Kalau Sampai berasa kita puas, berubah ya. sampai kita puas ya seberapa. Dan mainan kita bukan hanya itu doang. Kalau yang penasaran dengan kabel juga bisa langsung request mau kabel yang silver kayak apa yang silver plated chopper juga bisa ya. Jadi kita bisa gunakan itu sebagai permainan untuk di sistem audio mobil ini. Jadi untuk sistem audio mobil itu yang paling enak adalah kita enjoy the process kalau saya sih. Betul. Enjoy the process, jangan langsung pengen nggak itu namanya fix untuk audio sih sebenarnya ya. Seperti ya kita tes air juga kadang-kadang belum tentu yang paling mahal kita cocok gitu. Betul. Saya juga kita tes, oh saya sukanya ini. Balik ke selera. Ini, balik lagi ke selera, seperti home audio juga sama. Jadi kita dengarkan just by ear and enjoy the process aja. Itu aja sih sebenarnya. Benar nggak? Betul. Setuju? Setuju sih. Di audio itu yang penting trust your own ears. Iya, trust your own. Karena kuping ini kita bertiga aja mungkin tidak sama ini. Betul. Belum tentu kita akan menyukai selera musik yang sama. Tapi kalau misalnya kita ngomong audio yang bagus pasti setuju Ya. semua audio. Ya, bagus ya. betul. Tapi kalau kita udah ngomongin selera ya mungkin kok Teguh lebih suka bassnya lebih kenceng, saya lebih pelan, atau kok tadi lebih suka yang lebih treble lebih tinggi ya kita bisa. Yang penting sistem sih menurut saya sih. Sistemnya benar ya tinggal disesuaikan dengan karakter masing-masing aja udah tinggal. Tapi ya pasti biasanya adalah kita lebih setuju dengan enjoy the process. Kita nggak ada masalah dengan misalnya pakai yang paling mahal udah pasti paling bagus, nggak juga ya. Jadi kita harus enjoy the process mulai dari perangkat player ya. Jadi kalau kita setuju adalah mulai dari source-nya, terus kabelnya, terus perangkat DSP atau DAC atau amplifier dan speakernya itu harus saling support. Memberikan satu sistem yang bagus itu adalah mulai dari awal sampai akhir itu harus saling balance. Iya. Oke, karena nggak berasa ya kita sudah hampir di penghujung acara ya, dan kita akan bahas mengenai misalnya apakah nanti akan ada kolaborasi antara misalnya Verus Audio atau Intune untuk dunia car audio. Dan kemarin juga Teguh ya udah mengadakan acara kontes audio ya, betul. sama RAI ya. Ya, Nah, bisa cerita sedikit nggak kemarin gimana? Oke, jadi kita dari Intune ini setiap tahunnya ada acara event terbesar ya, boleh dibilang untuk portable audio. Namanya itu PAPI, Portable Audio Party Indonesia. Kebetulan kita sudah masuk event ketiga. Dan tahun ini kebetulan kita mulai start untuk mencoba mengawinkan antara portable dengan dunia car audio. Salah satunya kita gandeng dari RAI, Rumah Audio Indonesia, Pak Wendo. Jadi kita kerjasama untuk bikin kontes car audio di event PAPI tersebut. Jadi istilahnya yang orang car audionya, komunitas car audio juga bisa melihat-lihat di portable, dan orang portable ini mungkin juga wah tertarik juga nih pasang car audio. Nah jadi acaranya sih cukup sukses sih. Nah kedepannya juga kita akan memperbanyak lagi event-event seperti itu sih via kolaborasi. Karena kalau menurut saya ini bukan sudah masuk lagi, ini udah integrate sih antara portable dengan car audio. Jadi memang event seperti ini memang udah mesti sering-sering diadakan, lebih sering sih. Nah, jadi kalau untuk kita misalnya bahas mengenai portable ya, kalau misalnya saya sempat keliling kemarin ya untuk di Asia pun, kita kalau lihat pasar Indonesia tuh yang menggunakan DAP itu gila sekali sih sebenarnya. Betul. Jadi kalau misalnya sistem audio dengan menggunakan DAP player, ya dengan menggunakan kabel-kabel bagus misalnya dari Intune atau itu, yang paling gila sebenarnya ya kita Indonesia.
Ya, jadi yang lain tuh misalnya Singapura dan lain-lain itu baru mulai ikutan. Dan yang dijadiin acuan ya dunia audio Indonesia sebenarnya. Jadi kita yang dijadiin acuan menjadi benchmarknya untuk sistem audio mobil, terutama untuk yang high-end. Dan sekarang kita nggak bisa pungkiri ya bahwa sistem audio mobil tuh ada yang bisa tembus sampai 5M sih kalau saya bilang. Ya, untuk satu sistem audio mobil ya, itu yang nggak kebayang adalah dia bisa spend sampai 5M untuk satu sistem audio mobil. Jadi pasar dunia audio ini kita mungkin akan menjadi sesuatu trendsetter untuk di Asia terutama ya, dan mungkin bisa jadi trendsetter buat di dunia sebenarnya. Betul. Nah, untuk Ferus nih, apakah nanti akan ada rencana untuk bikin sesuatu yang baru atau ada kolaborasi juga nih dengan dunia audio mobil? Kita sih sekarang udah sama dengan Intium, udah kerjasama dengan RAI. Jadi kayak di kontes car audionya mereka kayak gitu, kita ada memperkenalkan kabel kita juga kayak gitu juga. Untuk pesertanya juga beberapa juga udah mulai pakai gitu kan. Ya kedepannya sih pengennya kalau bisa ya memang bisa kenalan sama semua asosiasi gitu kan, EMA segala macam, USACI, IASKA ya. Adalah mengembangkan dunia audio ya di Indonesia, kita namanya kotak-kotakan. Nggak ada kotak-kotakan, betul. Kita juga bareng. Maunya bareng. Main di tempat yang sama juga kita enjoy sebenarnya. Betul. Oke guys, jadi menarik banget ya, kita hari ini sudah bahas mengenai dunia portable sekilas, mengenai DAP ya, ada DAC juga, dan kabel-kabel audio dari Ferus Audio ya. Dan yang ingin mendapatkan produk bisa langsung saja hubungi kami juga ya di Karten Autosound Jakarta. Kita juga authorized dealer dari Astro Lincoln, Vio ya, Cai juga, termasuk juga untuk Ferus kabelnya ya. Jadi yang ingin mendapatkan produk-produk kabel bagus bisa langsung saja kontak ke kita, konsultasi, atau juga bisa langsung ke Koadi, bisa langsung ngomong nggak, misalnya kontak numbernya gitu, atau langsung ke Karten saja. Oh, Karten aja. Langsung ke Karten saja. Saya sebenarnya nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya yang ingin konsultasi untuk mendapatkan kabel audio Ferus ya, misalnya saya ingin mendapatkan kabel koneksi dari komponen menggunakan Lightning atau FC, bisa langsung saja hubungi kami di 0813 Oke terus, jadi itu saja dari Karten Audio untuk segmen bass ya, bincang audio santai bersama Ko Teguh. Thank you. Si hari ini dan Koadi juga. Thank you juga. Banget waktunya. Thank you udah undang. Besok Koadi sebenarnya, Ko Teguh udah mau jalan-jalan sebenarnya. Jadi kita ganggu sedikit untuk hari Sabtu ini, kita sudah bersama-sama berbincang mengenai DAP, DAC, dan kabel audio, dan seberapa penting sih perangkat-perangkat ini untuk sistem audio mobil yang bagus. Thank you banget, Bro. Thank you. Bye-bye semuanya. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye.